Oke, selamat pagi semuanya. Lemas sekali ya. Selamat pagi semuanya. Oke, puji Tuhan kita sudah masuk hari kedua. Kalian sudah sarapan, sudah renungan kelompok, dan sekarang kita masuk 3 lesson terakhir ya. Jadi cuman memang ada 5 lesson. Jadi hari ini akan dimulai dengan lesson ketiga, keempat, dan nanti kesimpulan lesson kelima ya. Lesson kelima itu lesson kesimpulan tentang nama-nama Tuhan. Nah, setelah itu nanti makan siang. Setelah makan siang ada cerdas cermat. Dan jangan lupa penutupan camp seperti yang disinggung kemarin, bahwa tolong setiap kelompok ada satu perwakilan atau mewakilkan diri, boleh memuji Tuhan, boleh kasih kesaksian, minimal ketuanya, minimal ya, cuman bisa 2 atau 3 kesaksian apa yang kamu dapat dari camp ini, apa yang ingin menjadi harapan di camp ini, apa yang menjadi saran selanjutnya, yang kurang apa nih yang ingin dikasih masukan, semoga jadi bahan evaluasi. Jadi karena gini, ada juga harus feedback dari kamu, karena panitia mungkin bisa lihat oh kurang ini, cuman ada feedback dari kamu sendiri yang kasih tahu, oh coba kayak begini, coba begini. Nah, nanti bisa dipikirkan panitia apakah bisa dilakukan atau tidak ya. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami bisa bersama-sama untuk mengikuti kembali pelajaran dalam pertanyaan What is God? Dan saat ini kami siap untuk menyambut firman-Mu. Bahkan sebelum itu kami akan memuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita buka tim song kita. Lagu tema kita, tapi kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris. Ya, Identity of God. Ya, halaman 4. God is a spirit infinite, internal and unchangeable. God in His being is wisdom, and His being is power. His being is holiness, justice, and goodness. His being is rule forever. Let everybody come and accept His Son, so that we all may not perish. Jesus is the bread of my life. Jesus is the light of the world. He is the entrance for His sheep. He is the greatest good shepherd. He is the resurrection and eternal life. He is the way, the truth, the life. Jesus is the to find. He is the Savior, and He is our Redeemer. In Jesus, my Lord is my strength. Lord Jesus is my solid rock. Lord Jesus is my strong fortress. Lord Jesus is my deliverer. Lord Jesus is my God and my mountain rock. He's the stone of my firm shelter. He is my shield and my horn of salvation. He is only my high armor.
bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Selanjutnya saya akan memanggilkan pengabar Injil Ajin John Frederick untuk memberitakan firman Tuhan dalam lesson keempat. Lesson yang ketiga, yang dalam judulnya adalah, lihat judulnya adalah dalam kekudusannya dan dalam keadilannya. Kepada hambanya dipersilakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi semuanya. Ya, sehat semuanya? Oke. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, ya, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur, kami menyerahkan untuk pelajaran pagi hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan menolong agar kami dapat mengerti, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan semua peserta diberikan kesehatan, kekuatan yang cukup, juga panitia. Tuhan juga berkati dan pakai. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silau ya, mata lampu ini silau nih, lampu bisa dimatikan satu. Ada supaya tidak silau ya. Matinya begini loh Pak. Begitu. Jadi mati semua. Mati semua gitu. Oh, Pokoknya yang tengah aja ya. Ya. Nah gitu. Gitu ya. Tidak terlalu silau ya. Oke. Dan saya yakin percaya kalian semua sudah mengenal saya, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi, yaitu dan materi kita pada pagi hari ini adalah dalam kekudusan dan dalam keadilannya, kekudusannya dan keadilannya, oke? Apa yang kalian lihat di gambar ini? Berkelahi. Ini sesuatu yang bagus. Ini bagaimana menurut kalian? Nah, bagus ini. Ya, ini apa ini sebagai seorang pelajar ini juga bagus. Nah, ya. Ya, bagaimana ini gambar ini? Nah, bagaimana ini? Ya. Bagaimana menurut kalian dari gambar-gambar tadi yang saya tampilkan? Nah, mungkin ada yang memberikan tanggapan dari gambar-gambar yang saya tampilkan. Apakah ini akan baik menjadi bagian seorang remaja Kristen? Nah, kalau tidak, apa yang menjadi pertanyaan kita? Apa yang menjadi pertanyaan kalian? Ada yang mau memberikan dan pertanyaan ataupun saran atau kritik dari gambar tadi? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada materi kita, ya. Jadi materi kita adalah dalam kekudusannya, dalam keadilannya. Nah, jadi apa itu arti kekudusan? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3.
Saya hilang suaranya. Jadi ini menurut bahasa Latin ya, bahasa Latin kita bisa melihat kata kudus dapat disimpulkan bahwa kata kudus sinonim dengan suci ya. Oke. Nah, kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Apa bahasa Yunaninya yang dipakai di sana? Apa yang dipakai diterjemahkan? Herios. Ya, Herios ilahi kan? Ya, dahsyat kan? Kemudian dan hagios yang digunakan terjemahkan kata Ibrani dan kata kerjanya kadas, artinya menyucikan ya, menyucikan. Dan kata sifatnya kados ya, katanya jadi kata bendanya kades ya. Ini dalam bahasa Ibrani kan. Nah, ruang lingkup dalam bahasa Ibrani tadi ya, tadi bahasa Yunani, bahasa Ibraninya kita melihat bahwa ini kata kadas ya, kata kadas tadi kan dari Yunani ke Ibrani tadi kata kadas yang digunakan yang artinya memotong. Ya. Ya di sini bentuknya kata kerja itu kadas, menyucikan ya. Ya, jadi kata sifatnya kades, maka jadi kados yang mengungkapkan artinya yang mendalam, sesuatu yang disisihkan atau dipisahkan. Jadi artinya kalau kita suci harus dipisahkan ya. Nah, jadi harus ada pemisahan. Nah, seperti dari gambar-gambar tadi kita kan. Nah, jadi kita sebagai remaja kita tidak boleh lagi terlibat yang seperti yang tadi ya. Nah, kata kados, jadi ini merupakan kesimpulan dari tadi ini semua. Jadi kata kados ya, kesimpulan dari sini dia itu mengungkapkan keterpisahan ya, keterpisahan dan dengan manusia dan kesatuannya, persatuan. Jadi itu dengan manusia dengan ciptaannya. Jadi apabila kata kados di sini kan diterjemahkan dengan kata kudus, maka maksud terkandung di dalamnya adalah pemisahan. Pemisahan di sini antara kedudukan Allah yang kudus dengan hidup duniawi kan, duniawi yaitu kita sebagai manusia yang harus ya, yang harus dikuduskan melalui kualitas rohani. Nah, tentu bagaimana manusia dapat dikuduskan, ya kan, dapat disucikan, yaitu melalui firman Tuhan, darah Yesus, Roh Kudus ya, dapat kita hidup ya, kudus. Nah, ini yang kita akan bahas pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat dan 15 dan 16, ya kan? Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, di sini dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya, artinya dari kata kudus ialah berbeda, ya, berbeda atau terpisah, ya, terpisah. Ya, contohnya hari Sabat, ya, disebut hari yang kudus kan. Ya, jadi orang pada bekerja, ya, semua ya pada datang ke Tuhan kan. Nah, jadi dalam Kejadian 2 ayat 3 kan, jadi dulunya semua orang sama hari semua sama saja ya, tapi Tuhan berikan hari yang khusus untuk kita kan, contohnya kan. Ya, kemudian juga memisahkan diri kan,
kita dengan dunia. Kemudian bangsa Israel disebut juga bangsa yang kudus, ya kan? Dalam ini bangsa yang sama saja, tapi lalu bangsa Israel dijadikan bangsa yang berbeda dengan yang lain, terpisah dari yang lain, ya. Jadi bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah, ya. Ya, berbeda dengan yang lain, ya. Kemudian ketiga, orang Kristen sebut orang kudus, ya kan? Dan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 1, kemudian 1 Efesus pasal 2 ayat 9, nah dulunya kamu orang Kristen sama seperti yang lain, yaitu berdosa tetapi dipisahkan, ya. Jadi kita berbeda. Dulu kita belum percaya Tuhan Yesus, kita tak ubahnya sama saja, okay? Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya kita sudah dikuduskan Tuhan, kita tentu berbeda, ya. Berbeda dalam arti bukan rambutnya, pakaiannya, nggak seperti sekarang kan, dan yang didukung oleh Megawati, yaitu Ganjar Pranowo, rambutnya putih. Kemudian ramai-ramai orang cat rambutnya putih semua, tidak seperti itu kan. Tetapi bagaimana kehidupan kita, bukan yang di luar, tapi di dalam, ya. Kemudian kita disebut juga kudus. Ini tidak berarti kita harus hidup terpisah dari dunia, ya kan? Artinya kita tidak bisa terpisah dari dunia, karena kita masih tinggal dunia. Nah, tapi yang jelas kita tidak boleh serupa dengan dunia, ya. Jadi ada orang mengajarkan pertapaan dan sebagainya, itu bukan cara yang benar juga, itu salah kan. Tapi kita diajar juga, yaitu dan doa puasa itu oke, kan. Nah, jadi kemudian dalam Roma pasal 12:2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang benar kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita hidup di dunia haruslah berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, artinya sama dengan dunia. Seperti yang awal tadi ya saya dan lihatkan gambar-gambar tadi. Itu adalah bentuk-bentuk yang kita temui di dunia, kan? Nah, tapi kita sebagai remaja Kristen, kita sebagai pelajar, kita tidak boleh demikian. Kita harus berubah. Ya, berubah bukan arti secara fisik, tapi secara rohani kita, secara dan kehidupan kita, kan. Jadi perbedaan hidup dengan dunia ini tidak boleh diartikan seakan kita harus hidup secara yaitu ekstrim, kan, tetapi harus diartikan bahwa kita harus berbeda dengan dunia dalam hal-hal yang berdosa. Ya, jadi kita berbeda yaitu dengan hal-hal yang berdosa. Jadi kita tidak lagi, dalam Mazmur katakan kita tidak lagi duduk di kumpulan pencemooh, ya. Kita tidaklah ikut ini, ya, dan lain yang disukai oleh dunia, kan, ya. Jadi, tetapi kita harus berubah budi kita, karena saat kita percaya Tuhan Yesus, kita tuh bukan hidup kita lama lagi, tapi kita hidup baru. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ya. Jadi dunia berdosa itu contohnya ya dunia dia berdusta, dan kita harus jujur, ya. Dunia berdusta kita harus jujur, ya. Dunia berselingkuh, berzina, kita harus setia pada pasangan hidup yang sudah punya pasangan, ya. Dan ini memang menjadi tren di mana-mana, banyak pasangan yang pisah, kan. Nah, jadi nanti kalian sudah berumah tangga, ya, harus ingat pada firman Tuhan, ya.
Nah, dunia bekerja atau bersenang-senang pada hari Sabat, kita harus memberi hari Sabat. Seperti 10 hukum katakan, ingatlah dan kuduskanlah pada hari Sabat, ya kan? Oleh itu kita jangan lupa pada hari Sabat. Nah, di dalam yaitu pada perjanjian baru pada masa kini, yaitu hari Sabat kita adalah hari Minggu, ya, yaitu di mana hari kemenangan. Jadi semua orang tidak boleh lupa harus datang ke rumah Tuhan. Nah, kenapa kita perlu datang ke rumah Tuhan? Ya kan? Karena itu perintah. Dan itu di rumah Tuhan, gereja itu adalah tempat yang diakui oleh negara dan sah. Oke? Nah, jadi dan dunia menyontek ulangan, ujian, ya kita ya ujian jujur, kan? Nah, ya. Kemudian dunia tidak peduli Tuhan, kita harus mengasihi dan hidup untuk Tuhan, kan? Nah, memang mungkin kita tinggal di lingkungan di mana begitu banyak manusia, mereka tidak peduli, tidak menghiraukan, tapi kita haruslah mengasihi Tuhan 100%. Tidak boleh 50-50%, oke? Ya. Kemudian dunia mementingkan hal-hal duniawi, kita harus mementingkan hal-hal rohani, ya, atau surgawi, kurang ini ya, surgawi, oke? Nah, seperti kalian, begitu banyak orang remaja, mereka tidak mementingkan hal-hal rohani, ya kan? Nah, padahal ini suatu hal yang baik, ya, seperti camp remaja, kan? Harusnya remaja itu antusias, ya, untuk belajar, ya kan? Tapi ini yang terjadi, dunia mementingkan hal-hal dunia, ya, tidak tidak mementingkan hal surgawi, kan? Itu yang terjadi. Tapi kita harus mementingkan hal-hal rohani atau surgawi, ya. Walaupun kita menjadi orang yang tidak populer, okay? Tidak mengapa, tapi kita populer di dalam Tuhan, okay? Nah, kita lihatkan contoh-contoh. Jadi Sabat digunakan untuk berbakti kepada Allah, okay? Ya. Bukan untuk kita jalan-jalan, Nah, kedua, bangsa Israel menjadi milik Allah. Yang ketiga, orang Kristen adalah milik Allah. Orang Kristen adalah milik Allah karena dia percaya Yesus. Jadi bukan milik kita lagi. Saat kita percaya Tuhan Yesus, dan kita yang pikir kita ini adalah milik kita, tidak. Kita sudah menjadi milik Allah. Kalau menjadi milik Allah, jadi Allah yang mengatur hidup kita. Nah, karena kita adalah milik Allah, maka kita harus hidup untuk Allah. Jadi kita harus hidup untuk Allah. Nah, sekarang kata suci, ya, suci. Jadi orang Kristen disebut kudus, suci, bukan karena hidupnya suci, tetapi karena dalam Kristus kita suci, ya. Tetapi bagaimana, ya, juga sebagai bagaimana juga sebutan ini juga menyebabkan kita harus berusaha hidup suci, ya. Kita tidak akan pernah suci, ya, kudus, ya, karena kita Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan Yesuslah yang menguduskan kita, kan? Nah, melalui firman Tuhanlah yang menguduskan kita. Roh Kuduslah menguduskan kita, dan Allah memanggil kita, ya, dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, itulah namanya gereja, eklesia. Nah, oleh karena itu kita harus dan hidup sesuai dengan, ya kan? Dalam Efesus, kalau kita melihat dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan,
Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ya, ini nasihat. Apa nasihat di sini? Nasihatnya apa? Di sini aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya. Paulus melayani tidak seperti kita gampang. Kita tidak pernah dipenjarakan. Kita tidak pernah menderita. Datang naik kendaraan, ya kan? Nah, tapi Paulus, ya, dia menderita di dalam penjara. Tapi dipenjarakan karena Tuhan. Tapi apakah dia memberontak, menyesal, marah kepada Tuhan? Tidak. Justru di dalam penjara juga dia berkarya. Dia menulis banyak surat-surat kan kepada saudara-saudara. Ya. Kemudian di situ dikatakan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi hidup kita harus sesuai dan dengan kata lain harus sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Kita tidak boleh di luar itu. Kalau luar itu artinya kita tidak lagi memelihara kekudusan, ya kan? Nah, ini menurut KJV ya, yaitu King James Version ya. Karena Alkitab itu diterjemahkan ribuan bahasa, okay? Ya. Kita percaya Alkitab yaitu firman Tuhan 100% sempurna. Oke. Ya, tidak ada salah. Tapi kan diterjemahkan begitu banyak bahasa, okay? Tapi dari banyak bahasa terjemahkan KJV lah yang terjemahan yang terbaik, yang paling mendekati, ya kan? Nah, kadang terjemahan yang bahasa Indonesia kan kemungkinan kelemahan, ya, kemiskinan kata dan sebagainya. Ya, itu sebabnya kadang dan berbeda maksudnya kan. Jadi oleh karena itu kita harus paham ya. Nah, jadi saya tidak perlu bacakan ini ya. Jadi anak-anak bisa lihat ya kata suci itu berarti tingkah laku secara umum ya, tertentu saja itu yaitu mencakup cara kita berbicara, ya kan? Ya, bertindak, ya, melakukan semua haruslah suci, ya. Seperti yang di mana dan kapanpun, ya, tidak hanya di gereja saja. Seringkali saya mengatakan yang kita di gereja haleluya, haleluya, di rumah halelupa, halelupa. Oh, itu bahaya itu. Ya. Nah, jadi kita di gereja sama, di rumah dan dimanapun. Nah, saat ini semua kita anak Tuhan dituntut, ya. Nah, dituntut untuk memiliki kualitas rohani yang baik, ya. Kemudian John Calvin juga ini kan memberikan komentar ya. Nah, jadi siapa itu John Calvin? Nah, jadi salah satu tokoh reformasi. Jadi berdirinya yaitu Protestan, yaitu yang dimulai oleh Martin Luther. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada seperti Savonarola, John Wycliffe dan sebagainya kan. Nah, jadi setelah itu baru ada namanya dan Martin Luther, John Calvin, John Knox dan sebagainya kan. Ini orang-orang yang hebat ya, paham dengan firman Tuhan, okay? Nah, di sini dikatakan bahwa jadilah dikatakan jadi tidak ada sesuatu bagian pun dari kehidupan kita yang tidak harus berbau harum dengan bau yang
baik dari kekudusan. Ya. Jadi artinya begini, jangan orang mencium ya dan kebusukan kita kan. Nah, tapi kita harus menunjukkan kesaksian kehidupan kita ya, semua berbau harum. Bau harum itu bukan kita buat-buat, ya kita minyakin, kemudian kita kasih lipstik gitu kan, bukan ya. Tapi memang dan secara ya memang begitu asalnya gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat gitu kan. Oke. Jadi penerapannya kita harus kudus dalam pekerjaan. Jadi kita harus kudus dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan keluarga, nah, pacaran, ya, piknik, bersenang-senang, hobi dan sebagainya, tingkah laku, pikiran, motivasi, pelayanan, sebagainya. Tidak ada sesuatu bagian hidup pun yang boleh dikecualikan, ya kan? Ya. Jadi sekarang menjadi tren kan, para remaja punya hobi ya. Nah, punya kegemaran kan. Nah, tentu memang setiap kota, setiap negara berbeda kan. Nah, tetapi dan ada hal-hal yang dapat kita ikuti, tetapi banyak hal yang tidak dapat kita ikuti, ya kan? Nah, seperti contoh yang dapat kita ikuti, kita tidak membuang sampah sembarangan, itu bagus, ya kan? Nah, tapi kita kalau pacaran sampai lupa untuk berkebaktian, itu tidak baik, ya kan? Nah, jadi pacaran jadi berhala, itu kan? Nah, jadi kita haruslah harus kita hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kita yang sudah dikuduskan. Nah, ini menunjukkan bahwa model atau teladan yang kita kita dalam kekudusan adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang menjadi teladan kan. Nah, Allah adalah sempurna, Dia kudus. Nah, kudus ini adalah salah satu sifat Allah, ya kan? Nah, dari sekian banyak sifat Allah, ya salah satunya adalah kudus, ya. Allah itu Maha Kudus, ya. Ya. Nah, Maha Kudus, ya. Jadi bandingkan dengan Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga ya adalah sempurna, ya kan? Dan kemudian komentar dari John Calvin, dia mengatakan bahwa di sini kita terlalu siap, ya, kita terlalu siap untuk memandang kepada manusia sehingga mengikuti cara hidup mereka yang umum, ya. Kita kadang memang begitu ya, nah, tapi kita seharusnya tidak boleh ya, dan kita harus hati-hati ya. Jadi jika kita belajar apa yang seharusnya diusulkan, direncanakan oleh orang Kristen sebagai tujuan bagi dirinya mereka sendiri dalam dan sepanjang kehidupan, yaitu menyerupai Allah dalam kekudusannya, ya, kemudiannya. Jadi kita harus menyerupai Allah, bukan menyerupai dunia. Kita bukan menyerupai manusia, ya. Ya, jadi semakin hari kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan serupa dengan dunia, serupa dengan iblis, ya kan? Iblis kan selalu identik kejahatan. Ya, identik dengan penolakan ya kepada Tuhan, ya. Nah, dan tidak suka hal-hal yang baik, ya. Jadi kita haruslah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Okay. Kemudian pengudusan secara positif saja. Dalam ayat 14 ditekankan bahwa pengudusan negatif, maka sekarang ditekankan pengudusan secara positif, di mana mereka harus hidup kudus seperti Allah. Tapi saya berpendapat bahwa ini bukan hanya mencakup pengudusan positif, tapi
juga negatif ya. Jadi seluruh kita dan harus hidup kudus ya. Ya, dan tidak ada istilah dikit aja, tidak apa, dikit aja. Ya. Seminggu dah, tidak apa-apa. Ya, tidak bisa, gitu kan. Jadi semua kan. Jadi ini komentar dari Fafit Commentary. Ya, kalian bisa lihat di situ. Ya. Jadi di sini catatan kutipan itu dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh Matthew Henry kan, panggilan yang adalah panggilan yang efektif ya, yaitu yang pasti mentobatkan orang yang dipanggil ya. Jadi panggilan untuk orang yang bertobat ya. Yang kelima kita lihat sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah itu kudus, ya kita harus hidup kudus ya. Nah, tapi bukan ikut-ikutan, ya kan? Ya, kita mesti harus bertobat dulu. Ya, mengaku dosa kita, maka kita akan menerima anugerah itu, ya. Nah, kita tahu bahwa Yesus mewakil Allah, wakil Allah, kemudian juga mewakil manusia, mendamaikan manusia. Nah, sebelumnya setelah manusia berdosa, manusia itu bermusuhan, okay? Ya. Manusia yang bermusuhan dengan Allah kan. Tetapi kita lihat bahwa Bapa di surga dia mengutus putra tunggalnya, dia mewakili Allah dan bukan manusia untuk mendamaikan kita. Sehingga kita dapat berdoa datang kepada Tuhan, okay? Nah, kemudian kita lihat di dalam ayat 16, ikuti juga dalam Imamat pasal 11:4. Kudusnya Allah merupakan alasan mengapa kita harus kudus. Jadi Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Ya, kita bersyukur Yesus sudah menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, ya. Ya, dia memberikan hidup dan matinya, okay? Di kayu salib mencurahkan darahnya menebus dosa umat manusia. Seperti dalam Ibrani katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan, ya kan? Ya, dengan darah kita bisa disucikan kan, bukan dengan rinso, bukan dengan soklin, ya kan, dengan backlin, ya kan? Dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, ya, Roh Kudus yang menyucikan kita kan, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kepastian, ya kan, memberikan jaminan untuk keselamatan kita, ya, bahwa keselamatan itu adalah sempurna kan? Kita bersyukur Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang hidup, ya, yang mati dan bangkit. Nah, saat dia berada di surga, dia berjanji akan datang kembali. Okay? Nah, sebelum dia datang kembali, bagaimana kehidupan kita? Kita Tuhan Yesus belum datang lah, tidak apa-apa lah kita nyerong-nyerong dikit, ya kan? Malas-malas dikit, bisa tidak? Tidak boleh, kan? Nah, jadi tetap kita harus hidup kudus. Kudus ini bukan berarti kita tanpa sempurna, tanpa dosa sama sekali. Tuhan itu tidak. Arti kita kudus karena Tuhan Yesus yang menguduskan kita, firman Tuhan dan darah Yesus yang menguduskan kita. Kita menjadi kudus dan kita harus hidup kudus karena Allah kita kudus. Ya kan? Kan kita percaya kepada Allah, kan? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan mengenai kekudusan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada, kita maju, yaitu materi berikutnya adalah dalam keadilannya. Nah, dalam Kejadian pasal 1, pasal 18 ayat 25. Ya kan? Karena waktu kita singkat, saya tidak memberikan pengertian dari keadilan. Yang jelas, keadilan yang dimaksud Allah bukan yang dimaksud manusia. Kalau dimaksud manusia itu seperti ini. Centika punya roti, satu batang roti kan, atau satu bungkus roti kan. Nah, kemudian karena dia punya teman Lorencia, kemudian dipotong dua. Nah, Centika separuh, Lorenz separuh. Ini menurut manusia itu adil, ya kan? Nah, konsep Allah sakit bukan seperti itu kan? Dia tahu bagaimana Allah itu begitu adil ya. Dia tidak menghukum kita, memperhitungkan dosa kita. Dia menyelamatkan kita kan? Dia mengampuni kita. Nah, jadi Allah kita yang dahsyat itu Allah yang adil, yang berarti bahwa dia adalah benar dalam segala hal. Jadi Allah itu benar dalam segala hal, ya kan? Tidak ada yang salah. Ini juga adalah sifat Allah, ya. Nah, ada beberapa sifat Allah yang tidak diberikan kepada manusia, ya, tidak diberikan kepada kita. Seperti apa? Si Lorencia, sifat Allah yang tidak diberikan kepada kita apa? Ada Lorencia? Atau yang lain? Ya. Ada lagi? Itu sudah dipelajari hari pertama, yaitu Allah Maha Tahu. Itu tidak diberikan manusia itu. Sifat Allah itu, ya. Allah Maha Hadir, ya, kita tidak diberikan gitu. Sekarang ini, ya kan? Allah Maha Kuasa. Ya, sifat Allah itu tidak maha tahu, ya, Maha Hadir, Maha Kuasa. Itu tidak diberikan pada manusia, ya. Kalau diberikan pada manusia, wah heboh itu dunia itu. Dan semua pun pakai akan dengan berbagai cara mau sogok Tuhan kan, sogok Allah kan mendapatkannya. Tapi itu tidak diberikan. Hanya Allah saja ya yang sempurna. Jadi kita punya yaitu Allah yang sempurna, yaitu firman Tuhan yang sempurna. Maka keselamatan kita juga sempurna kan? Ya, jadi kembali kita melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar, ya, adil. Jadi menjadi standar kan? Yaitu menghukum kejahatan, ya. Jadi ketika Anda berpikir tentang keadilan, mungkin hanya membayangkan hukuman terbatas orang fasik seperti penghancuran Sodom dalam Kejadian 19. Namun kita semestinya juga mengacu pada pembelaan Allah terhadap para janda dan anak yatim piatu, ya, karena Dia Allah yang adil, ya kan? Dia menopang perjuangan orang benar dan membela orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Dia hakim yang baik adil dalam memutuskan segala perkara, membela pihak yang tertindas dan tak berdaya, dan pemberian upah bagi orang-orang yang berbuat kebenaran. Jadi kita lihat ini lanjutan kisah dari di mana Abraham berdoa, ya. Ketika dia mendengar Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham berdoa, doa syafaat, minta pada Tuhan. 50 bagaimana? Dihancurkan enggak? Terus sampai terakhir 10. Abraham bilang yang terakhir lah 10. Ternyata dia sampai 10. Tapi tetap aja
Karena Allah itu adil, ya. Tidak mungkin dia memusnahkan orang benar sama dengan orang jahat, ya kan? Seperti saat ini, jangan kita berpikir, wah orang yang jahat kok poya-poya, hidupnya senang, saya menderita. Ingat, Allah kita, ya, Allah adil, jangan kecewa. Ya. Ada saatnya di sini katakan kita yang hidup benar, kita yang berbuat yang benar, ya, kita bergiat melayani, kita bergiat berjuang untuk Kristus. Tuhan menyiapkan mahkota. Mahkota disiapkan bukan mahkota yaitu seperti dan yang dimiliki, ya, nah yang orang berikan kepada sang juara, ya kan? Nah, itu bisa rusak, bisa hancur, ya. Tapi mahkota yang Tuhan berikan tidak pernah rusak dan tidak hancur. Nah, nanti ada orang yang dapat 1 mahkota, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, kita bilang ada 5. Nah, tapi ada juga orang tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di dunia ini malas. Okay? Dunia ini tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, malas, tidak berbuat, tidak bekerja. Okay? Memang Tuhan yang pertama berikan kita yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Semua miliki kita yang percaya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, sebagai remaja Kristen, kita tidak boleh hanya menjadi penonton saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Keadilan Allah pasti nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan kecewa, kita bekerja mati-matian, hujan-hujanan, teman kita santai-santai saja, tidak mengapa. Kan Tuhan itu adil. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan siapkan, dan Tuhan tidak pernah merugikan kita. Oke? Jadi untuk percaya akan keadilan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan begitu banyak ketidakadilan. Dunia ini kan begitu banyak tidak keadilan, ya. Ya, di dunia kehakiman, ya, nah, atau di masyarakat, di sekolah dan sebagainya, mana-mana kita akan menemukan tidak ada keadilan, ya. Keadilan hanya di dalam Tuhan yang dapat menemukan keadilan. Mengapa di dalam dunia kita tidak dapat menemukan keadilan yang sesungguhnya? Karena ya manusia itu tidak sempurna, ya kan? Nah, jadi ya, jangan kita kecewa, ya. Jangan kita kecewa, tapi kita terus bersandar kepada Tuhan, ya, berharap pada Tuhan. Jadi ketika pertanyaan memberi pembawaan kita dapat memandang ketika kita menghadapi tantangan ketidakadilan, kita harus memandang kepada Yesus. Nah, turn open your eye, kan? Ya. Pandanglah kepada Yesus. Jangan pandang kepada Astro, tapi pandang pada Yesus. Kita tidak akan kecewa. Kalau kita pandang kepada manusia, kita akan kecewa. Manusia itu banyak kelemahannya, ya kan? Tapi kita pandang pada Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Dan Yesus menjadikan kita sahabat, ya. Ya. Dialah pribadi yang sepenuhnya benar, yang menderita karena ketidakadilan agar kita dapat dibenarkan dan dijadikan benar di mata Allah. Jadi apa yang kita alami sudah dialami Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Kita tidak pernah lahir di kandang domba. Ada enggak? Rata-rata lahirnya di rumah, paling tidak kan? Di rumah sakit, di mobil mungkin kan, di kapal kan? Tapi tidak pernah di kandang domba kan?
Tuhan Yesus dicaci maki, ya kan? Nah, dipukuli, terakhir, ya, dicambuk, disalibkan, semua dia Tuhan Yesus sudah alami, ya kan? Nah, jadi kalau kita hanya merasa sedikit panas untuk datang gereja, itu bukan jadi masalah, oke? Ya, sudah tidak alami ya. Jadi Tuhan Yesus membenarkan kita. Bagaimana Yesus membenarkan kita? Dia itu mewakili Allah. Ya, dia mewakili manusia. Karena manusia tidak ada yang benar. Maka dia menggenapi semua yang telah dinubuatkan. Ya, digenapi. Ya, dia memberikan hidupnya dan matinya. Ya kan? Untuk membenarkan kita. Sehingga kita menjadi orang benar. Pada saat kita sebenarnya pada dasar kita bukan orang benar, kita ini orang jahat. Makanya dalam Kejadian itu dikatakan bahwa kecenderungan lubuk manusia itu berbuahkan kejahatan. Bayangkan, ya kan? Dan itu memang terjadi. Ya, kita ingat, nah, anak Adam, ya, Kain membunuh Habil. Setelah Kain membunuh Habil, generasi berikutnya lebih jahat lagi. Maka Tuhan musnahkan dengan air bah. Ternyata manusia pun tidak pernah dan bertobat-tobat kan? Masih saja kan? Kemudian tiba pada Sodom dan Gomora. Tuhan musnahkan. Dan tetapi Tuhan tidak memusnahkan orang benar. Okay? Inilah keadilan Allah, oke? Nah, dia tidak memperhitungkan dosa kita, ya. Dia mengampuni kita. Kalau dia perhitungkan, wah, berapa kita bayar kan? Nah, dalam kehidupan saat ini, nah, dan di sini kita lihat keadilan tidak jarang tidak sempurna. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama-lama ya, itu memang kenyataan ya, ya sifatnya sementara ya. Jadi datang kembali dan ini kenapa? Karena nanti Yesus akan datang kedua kalinya, ya kan? Kapan itu? Ya, tidak ada yang tahu, hanya Bapa dan Tuhan Yesus saja. Ya, tapi kita semua harus bersiap-siap. Jadi nanti orang yang tidak percaya mengalami penderitaan yang berat di bumi ini. Kita sudah diangkat, kita tidak mengalami lagi. Kita diberi tubuh yang mulia. Kita tidak perlu lagi makan. Kita tidak lagi perlu bekerja. Kita tidak punya capek-capek lagi. Ya, kita hidup dan memiliki tubuh yang mulia. Okay? Dan Tuhan Yesus ya juga menjadikan kita prajurit ya. Kita bersyukur ya. Jadi kalau dunia yang saat kita tempat yang tidak adil, nah ini tidak akan berlangsung lama. Kalau Tuhan Yesus datang, semuanya ya dinyatakan kan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bukan sebagai baby lagi, tapi dia sebagai hakim. Nah, tidak ada lagi dan tidak diberi kesempatan. Tidak, okay? Seperti kesempatan sudah diberikan, tapi mereka tidak mau kan? Tetap akan dihukum yang memang mereka yang jahat ya, mereka yang tidak mau bertobat ya kan? Ya. Dan sebagainya. Jadi membela orang-orang di tengah komunitas ya. Dan kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus berada di bumi ya, dia membela orang-orang yang tidak adil. Kita ingat kisah ya, perempuan yang berzina kan, semua orang mau melempar batu. Ayo ramai-ramai kita lempar batu. Lalu Tuhan Yesus bagaimana? Tuhan hanya menunduk saja di bawah kan. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, siapa yang tak berdosa boleh lempar. Mundur.
dengan mundur-mundur sendiri semua. Mereka sadar mereka orang berdosa. Tuhan Yesus membela orang yang orang yang tertindas, ya. Banyak kali, ya, pembelaan Tuhan Yesus. Jadi demikian juga kita, ya, kan kita yang memberitakan Injil, kita mungkin kita diajak orang, kita dianiaya orang. Siapa yang akan membela kita? Tuhan Yesus akan membela kita. Dan itu hal yang baik. Nah, hari ini begitu banyak orang masuk penjara. Ya, tapi sedikit orang yang masuk penjara karena Kristus. Rata-rata masuk penjara koruptor, pencuri, seperti yang tayangkan dari gambar tadi, kan? Nah, bukan karena Kristus. Jadi menderita bukan karena Kristus, ya. Ini tidak baik. Ya, kalau kita menderita karena Kristus itu sangat baik, ya. Adilkah Allah? Ini yang jadi pertanyaan. Adilkah Allah? Ya. Banyak orang bertanya, kok kenapa ya kaki saya pincang, mukaku tidak secantik Cantika, gitu kan? Banyak orang bertanya, kan? Adilkah Allah? Jadi kita lihat, adilkah Allah karena dosa-dosa manusia selama hidupnya yang pendek, anggaplah umur masih 70 tahun, dihukum selama-lamanya di neraka yang kekal, ya? Adilkah Allah karena kita turut dalam hukuman, padahal nenek moyang kita Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah? Nah, adilkah Allah karena Allah membinasakan seluruh manusia pada zaman Nuh dan hanya menyelamat 8 orang saja? Adilkah Allah karena Allah membinasakan 100.000 rakyat Aceh dalam waktu 1 malam dengan bencana tsunami? Ini yang pertanyaan, kan? Yang keempat, adilkah Allah bila diciptakan cacat? Kemudian adilkah Allah bila kita berdosa, orang tua kita dibebaskan? Adilkah Allah karena kita memilih Israel? Adilkah Allah kita yang tidak dilahirkan dalam keluarga Kristen dan sebagainya? Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang apa jawabannya? Manusia berdosa dihukum di neraka selama-lamanya dan manusia yang percaya menikmati hidup yang kekal, ya kan? Adil Allah, kan? Manusia tidak ada dosa karena satu manusia Adam yang lama, manusia diselamatkan karena satu orang, yaitu Adam yang baru, Yesus Kristus, kan? Ya, dia kirim Yesus Kristus, kan? Allah adalah pemilik segala roh, Ia berhak atas segala ciptaannya. Okay? Nah, dapatkah periuk tanah berkata kepada pembentuknya, apa yang kau perbuat? Kepada siapa dipercaya banyak, kepadanya akan dituntut banyak pula. Pada yang dipercaya sedikit akan dituntut pula. Nah, apa yang kita tabur akan kita tuai, kan? Nah, jadi tentu Allah mau menaruhkan kasihan kepada siapa, ya? Kepada belas kasihan. Jadi Allah yang berhak, ya. Okay? Allah yang mengenal domba-dombanya, siapa kita dia tahu, ya, percis. Tetap saja kita pasti tidak merasa puas, kan? Nah, nanti kalau kita tidak puas, kita tanya Allah di surga, ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bertobat, kita berdoa, okay? Kita membaca firman Tuhan. Ada pertanyaan? Karena waktu yang selesai, ya, harap kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau dan bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami sadar kami telah banyak melakukan hal yang tidak benar, yang tidak sesuai
dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan ampuni kami semua yang hadir pada saat ini. Berikanlah kami kehadiran Engkau, agar kami meninggalkan kehidupan yang lama dan kami mengikuti hidup yang baru sesuai yang Tuhan perintahkan pada kami. Ampuni segala dosa kami. Dan kami mengakhiri untuk sesi kali ini dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin.